Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini ada HP iPhone 7. Kondisinya rear kameranya atau kamera belakangnya ini nggak bisa ya, atau blinking, tidak bisa hidup tentunya. Bagaimana cara perbaikannya? Simak terus videonya, jangan sampai kelewat. Oke, let's go. Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, mungkin video ini akan lebih panjang dari video sebelumnya, jadi pantengin terus ya untuk videonya ini. Aduh, baterainya habis lagi. Oke, kita akan sambil charging aja untuk si HP-nya. Kebetulan ini habis banget ya. Dan ini touchscreen-nya nggak dipencet gak di apa, ini kayak error ya. Mungkin untuk fleksibel LCD-nya ini kurang baik ya. Nanti kita akan rapikan secara bersama-sama. Ini untuk di checking untuk kameranya, kamera depan sih oke, kamera belakang is not okay ya. Di sini masih blank hitam. Coba kita akan searching atau setting ya untuk di bagian setting, dan kita ke bagian kamera. Dari ikon kamera ya, tentunya kita akan coba setting aja. Sebenarnya sih ini buat pancingan aja ya, settingan ini biar ngerubah untuk secara defaultnya, tapi kita ini bebas ya untuk pilihannya. Kita akan coba setting sebentar dulu, mungkin aja ada keajaiban ya. Semoga aja di setting seperti ini cuman ya settingan biasa aja, mungkin bisa ngerubah ya untuk kameranya ini. Tapi saya tekankan untuk di iOS 15.5 ini sering terjadi seperti ini ya, untuk kamera belakang, kamera depan juga kadang suka ngeblank seperti ini, dan satu lagi lampu flashnya juga nggak akan hidup. Dan di kolom komentar banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Bang, ini kenapa ya bla 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 bla, kamera depan kamera belakang juga nggak bisa?" Dan ini tuh sebenarnya saya jawab di sini ya. Ini tuh biasanya dari iOS-nya sendiri yang ngebug ya, dari iOS 14.8 sampai 15.5 ini memang agak sedikit riskan ya. Istilahnya kalau misalkan si kameranya sudah gantian atau copotan dari HP lain, biasanya ini bermasalah ya untuk di iOS 15.5 ini. Dan saya akan coba ya update di iOS 15.6 tapi versi beta tentunya ya. Ini belum rilis. Tapi sebelum itu kita akan bongkar dulu untuk unit atau HP-nya ini ya. Kita akan coba bongkar dulu ya. Bongkar dulu, kita cek dulu untuk soket-soketnya. Takutnya dari soketnya kan, takutnya lagi dari apanya gitu. Takutnya ada yang baut yang terlepas seperti di seri iPhone 6, iPhone 6s biasanya ada baut yang tertinggal atau terlepas dengan sendirinya ya. Takutnya dia konslet ke bagian kamera, bisa aja gitu ya. Kita akan coba ya, coba dulu. Dan di sini tadi setting seperti biasa doang, dan coba ya, kita akan coba lagi. Coba kameranya masih tetap ngeblank juga ya. Dan ya, ini untuk kamera depan juga masih normal ya untuk kamera depan, dan untuk flashnya ini pasti nggak bisa ya. Kalau misalkan kameranya ini nggak bisa, berarti kamera lampu flashnya juga nggak bisa ya. Lampu flashnya ini juga pasti mati kalau misalkan kamera belakangnya mati. Ini banyak sekali ya untuk kasus seperti ini di sekarang ini banyak sekali ya mengalami kasus seperti ini. Jadi ribet juga ya kalau misalkan si hardware-nya juga gantian, kadang ini bakalan nggak bisa juga ya untuk kameranya. Dan di sini masih ngeblank juga ya, dan di belakangnya terasa agak sedikit panas. Mungkin saya curiga dari modulnya juga nggak bener ya ini ya. Tapi ini sempat bisa ya, ini sempat bisa untuk bagian belakangnya, ini kamera belakang. Tapi saya curiga ini bagian modulnya udah sedikit nggak bener, atau bisa juga konslet ya untuk bagian modulnya ini. Soalnya dari belakangnya ini agak sedikit panas apa gimana gitu. Oh ya, untuk ada banyak suara ayam ini mohon maaf ya, karena ayamnya lagi banyak mungkin ya. Oke, di sini sudah sudah saya setting seperti biasa, dan masih tetap nggak bisa, dan masih panas juga untuk di belakangnya ini. Sebelum kita bongkar untuk HP-nya, kita akan coba reset ya, reset konten dan setting. Kali aja bisa ya di reset konten setting. Kita coba klik reset seperti ini dan seperti ini ya, konten and setting. Coba ini akan
Coba kita reset, setting dulu ya deh. Kita akan coba reset setting dulu, masukkan kode password-nya, dan kita akan coba tunggu ya, ini bakalan seperti ini, bakalan jadi logo kembali. Kita akan tunggu sampai proses resetnya selesai. Proses resetnya sudah selesai dan HP-nya sudah menyala kembali. Kita akan coba langsung tes ke kamera ya. Coba kita klik setting dulu ya. Setting dan coba klik kamera tentunya ya. Apakah dia bisa? Dan masih ngeblank hitam seperti ini ya. Halah, 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 halah. Dan untuk kamera depannya ini bisa ya. Oke, kita langsung saja buka ya. Untuk si unitnya ini sebelumnya kita akan matikan dulu, dan saya akan percepat videonya biar nggak terlalu lama ya untuk pembongkarannya. Oke, pantengin terus untuk videonya, let's go. Dan sebelumnya ini saya akan berterima kasih dulu kepada kalian yang sudah subscribe channel ini dan support untuk channel ini. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih, dan semoga saja rezekinya bertambah dan sehat selalu ya. Hehe. Oke, di sini sudah terbuka ya, dan saya pas mau ngelepas bracketnya, dan sialnya ini bautnya ini baut segitiga ya, atau baut ya, bukan bintang, bukan plus juga, bukan minus, tapi segitiga ya. Aduh, ini jadi sedikit susah juga ya untuk membukanya. Ini saya belum punya ya untuk baut segitiga seperti ini, dan untuk atasnya juga sama ya, baut segitiga juga. Aduh, ini jadi agak sedikit lama juga. Oke, saya akan coba buka dulu ya, buka dulu menggunakan obeng bikinan tentunya ya. Oke, di sini sudah dilepaskan ya untuk bagian bracketnya ini, dan di sini untuk bautnya bisa dilihat ya, segitiga seperti ini saya nggak punya lagi ya, jadinya saya harus ngakalin lagi. Dan di sini ada soket baterai ya, soket baterainya kita akan coba lepaskan dulu, lalu kita pasang lagi, dan apakah si kameranya sudah bisa ya. Ini cara-cara seperti ini cara-cara paling mudah ya, bisa dilakukan oleh kalian juga ya, jadinya nggak harus susah ya untuk perbaikannya, dan nggak harus menggunakan solder uap atau apa. Ini cuman cara simpelnya saja ya, perbaikan kamera ya, siapa tahu bisa ya. Saya cuman bisa membantu seperti ini ya, jadi nggak terlalu sulit, jadi bisa dipraktikkan oleh kalian di rumah maksudnya ya. Ini sudah menyala, coba kita akan cek untuk kamera. Iya, masih blank juga. Ini hamsyong juga nih. Aduh, ini masih blanking seperti ini. Coba kita akan buka dulu ya, cabut pasang untuk soket si kameranya. Apakah sama ya seperti iPhone 6s di video sebelumnya? Jika belum nonton bisa nonton di link di atas ya, di atas bisa dicek. Dan ternyata masih belum bisa juga ya. Coba kita akan coba buka lagi. Untuk kameranya masih tetap gak bisa. Untuk kamera depannya ini bisa, untuk kamera belakang masih tetap gak bisa, dan lampu flashnya juga gak bisa hidup ya. Tentunya gak bisa hidup kalau kameranya belum bisa ya, seperti kata saya tadi di awal video. Langkah selanjutnya kita akan coba matikan dulu ya untuk CHP-nya, dan coba kita akan cabut pasang untuk si soket kamera belakangnya. Apakah dia bisa ya seperti pada video sebelumnya di iPhone 6s.
Oke, di sini saya akan melepaskan dulu untuk LCD-nya ya. Dan LCD-nya ini tidak ada bracket untuk penahannya ya, penahan untuk fleksibelnya ini. Dan untuk 3D touch-nya ini jadinya ngawur ya, jadinya nggak bener. Soalnya si fleksibelnya nggak nyentuh ke groundingnya ya. Nah seperti ini jadi ampul-ampulan seperti ini. Kita akan coba ya, kita akan coba lem ya, menggunakan solatif biasa juga bisa sih. Ada di video sebelumnya, jika belum nonton aja di link di atas sini ya. Oke, kita akan coba rapikan dulu untuk si LCD-nya biar lebih jos dan tidak neken atau neken tombol home seperti tadi ya, jadinya gugur-gubugan seperti itu atau loncat-loncat. Kita akan coba ya, nanti kita akan coba. Dan di sini sudah saya lepas ya untuk kameranya, untuk soket kameranya saya udah lepas ya untuk kamera belakang. Sambil kita menunggu 5 menitan ya, sambil kita menunggu kita betulin dulu untuk LCD-nya ya seperti ini. Perapian LCD sudah selesai ya. Di sini saya akan mencoba mengkonekkan kembali ya untuk si soket kameranya. Kita akan coba rapihkan kembali dan kita akan coba tes ya. Kali aja ini bisa ya, kali aja bisa. Jadinya kita akan coba ya, dengan hal-hal yang sepele seperti ini, siapa tahu bisa ya. Soalnya saya pernah nyobain di iPhone 6s ternyata bisa ya. Siapa tahu di iPhone 7 ini bisa juga ya. Oke, kita akan coba pasang ya untuk si LCD-nya, dan saya tidak akan mengkonekkan dulu untuk kamera depan. Jadinya saya akan konekkan dulu untuk LCD-nya aja tanpa kamera depan ya. Oke. Pemasangan LCD sudah selesai, kita akan coba ganjal ya supaya si kamera depannya ini nggak konslet ke yang lain dan mencegah konslet aja sih sebenarnya ya. Di sini sudah dikonekkan untuk LCD-nya dan kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan dan nggak hidup ya, ini nggak tahu kenapa, mungkin si baterainya juga udah habis ya. Kita coba colok dengan menggunakan USB, tetap masih gak hidup juga, ini masih ngedrop ya. Mungkin untuk si baterainya ini emang bocor ya untuk baterainya. Tadi sih saya cek untuk di baterai health-nya ini udah baterai 61%-an ya, udah sangat jelek sekali untuk baterainya, jadi sering ngedrop apa gimana gitu. Jadi kita akan coba lagi. Ini kok gak bisa nyala ini, alah. Coba kita akan periksa lagi ya untuk soket-soket baterainya dan soket LCD-nya juga kita akan coba cek lagi ya. Di sini masih belum nyala ya. Ini kenapa ini? Why? Ada malah mati lagi HP-nya. Ini belum menyala. Kita akan coba cek kembali untuk si soket baterai dan soket LCD-nya. Coba kita akan buka aja seperti ini. Kita tekan takutnya ini nggak connect, jadinya nggak nampil untuk si supply-nya ya, bisa aja seperti itu. Kita akan coba ya tancapkan kembali untuk si kabel USB-nya atau kabel lightning-nya, apakah dia bisa menyala. Dan ini belum menyala juga ya. Waduh, ini jadi ketempuan dong kayak gini ya. Oke, di sini masih belum menyala. Kita coba periksa kembali, pastikan si soketnya nempel secara bagus. Dan di sini coba untuk soket baterainya didedet-dedetin atau ditekan-tekan, takutnya kurang connect atau kurang pas ya saat pemasangannya. Coba kita akan periksa lebih lanjut apakah bisa ya. Aduh, ada suara ayam lagi. Ini mohon maaf sekali ya, banyak ayam di sini. Memang ada pelihara ayam sih ya, untuk ibu saya ini pelihara ayam, jadi terlalu banyak juga ayamnya, jadinya begitulah. Jadinya kalau saya bikin konten jadinya suka barbar. Oke, di sini sudah menyala ya untuk si HP-nya ini sudah menyala. Kita akan tunggu sampai loadingnya selesai.
Oke, di sini sudah menyala ya untuk si HP-nya ini dan kita langsung saja buka untuk kameranya masih tetap blinking juga ya. Aduh, ini masih gagal juga. Oke deh, kalau misalkan masih gagal seperti ini, coba kita akan coba main softwarenya. Softwarenya kita akan coba reset ya, reset content and setting. Karena di sini untuk home buttonnya ini kurang enak ya. Jadinya saya menggunakan assistive touch dulu biar enak untuk baliknya. Soalnya kalau misalkan iPhone 7 ini tidak, dia home buttonnya menggunakan kayak apa sih ya, touchscreen gitu ya, touchscreen untuk di home buttonnya. Jadinya kalau misalkan tangan saya basah ini jadinya nggak bisa connect untuk home buttonnya, jadi saya menggunakan assistive touch aja biar agak cepetan ya gitu ya. Oke, di sini langsung saja kita akan coba reset ya, reset content and setting, apakah dia bisa ya. Di sini saya sudah mereset content and setting, cuman tadi nggak kevideokan lagi ya. Aduh, nggak keklik videonya, jadinya pas di tengah-tengah saya baru lihat kamera. Waduh, ini belum kerekam lagi ya. Kerekam pas di sini, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting informasi yang saya sampaikan ini tepat aja ya. Oke, di sini masih loading ya untuk si preset content and setting, dan ini belum update ke iOS 15.6 beta ya. Ini masih di iOS 15.5. Apakah dia bisa ya atau sembuh saat sesudah direset? Apakah bisa ya? Oke, di sini masih loading ya. Untuk loading yang pertama ini memang agak sedikit lama. Oke, di sini si HP-nya sudah menyala ya, dan ada tulisan hello seperti biasa. Layaknya seperti HP belum diaktifin, kita coba aktifasi aja untuk setup untuk pertama kalinya ya. Oke, setting-settingnya sudah selesai dan di sini sudah di-reset ya. Di-reset dengan menggunakan content and setting, dan alhamdulillahnya ini bisa ya. Hehe, hore, mantap, mantap, mantap. Ini bisa connect dan bisa dijepretin juga ya. Dan di sini untuk switching kameranya ini agak sedikit lama ya, dan ini stuck lagi ya. Dan kemungkinan ini stuck kembali, dan di sini belum saya konekkan untuk kamera depannya. Coba saya akan kembaliin ke kamera belakang. Ini normal ya, seperti itu normal. Dan mungkin ini si modulnya ini udah kurang bener, bisa aja kurang bener, bisa juga dari iOS-nya memang sedikit memang ngebug ya untuk dari iOS 15.5 ini. Dan saya akan coba rapihkan dulu ya untuk si casing-casingnya, dan supaya enggak seperti ini ya, jadinya rapih aja biar sekalian lewat juga. Dan di sini terasa panas ya, terasa panas. Mungkin pertama baru diaktifin juga, dan keduanya juga ininya si apa namanya, si kameranya ini memang agak sedikit bermasalah apa gimana gitu. Oke, di sini saya akan mencoba lagi ya, dan kita akan konekkan dulu ya. Ini coba kita akan buka lagi untuk kameranya sebelum kita dipasangi casing atau dirapihkan untuk casingnya. Coba kita akan tes kembali, assistive touch-nya ini belum nyala. Nah, ini sudah menyala, dan kita akan coba lagi ya, coba untuk ke kamera apakah dia bisa ya. Dan hasilnya tidak bisa ya, masih tidak bisa, masih error ya, masih error lagi. Ini nggak tahu kenapa. Dan kita akan coba untuk update ya, update menggunakan iOS 15.6 tapi versi beta tentunya ya. Tapi sebelum itu saya akan rapikan kembali untuk si casing, bukan casing ya, ke casing ya, untuk si iPhone-nya ini kan seperti ini ya, diganja menggunakan kertas biar enggak rapi, biar agak sedikit rapi.
Kita akan coba update-nya, kita akan rapikan dulu ya untuk HP-nya ini. Oke. Oke, di sini sudah saya rapikan ya untuk si LCD-nya, untuk ke HP-nya kita akan coba nyalakan ya. Nyalakan kembali apakah bisa ya, kita akan coba tes sebelum kita update ke iOS 15.6 beta. Kita akan coba cek lagi ya, cek lagi untuk kameranya apakah bisa apa enggak. Saya nggak tahu ya, coba aja ini mah syukur-syukur sih bisa ya. Kalau misalkan bisa kan lumayan ya, jadi cuan. Oke, di sini coba kita buka lagi ya untuk kameranya, masih tetap hitam blank seperti ini ya. Halah, 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 halah. Coba kita akan coba kembali ke kamera depan, ini bisa. Dan untuk kamera belakangnya nggak bisa juga ya. Oke, kita akan langsung saja update ke iOS 15.6 beta version. Oke. Pertama-tama kita konekkan dulu ke jaringan internet. Bisa dilihat ya, tadi masih di 15.5 dan konekkan untuk di internet, ketik iOS beta profile dan kita scroll ke bawah dan ada di bawahnya ada iOS 15.6. Jangan pilih iOS 16 ya. Kalau misalkan iPhone 7 ke bawah itu menggunakan iOS 15.6 ya. Jangan menggunakan iOS 16 soalnya bakalan nggak bisa tentunya ya. Ini coba kita download dulu ya, download dulu untuk profilesnya. Nah seperti ini masih di WatchOS beta dan di sini masih di iPadOS beta profile dan di atasnya nah ini iOS beta profile iOS ya. Di sini ada klik install profile dan klik ini, ada iklan lagi ya, iklannya diklik juga. Di sini ada accept dan biasanya ada accept dan di sini ada klik allow. Si profile iOS betanya sudah terinstall ya di bagian setting. Kita langsung aja klik close dan kita pergi ke setting ya tentunya. Dan di sini untuk iOS-nya jadinya menggunakan versi beta ya. Di sini masih belum ya, masih belum dan masih belum diinstal untuk profilnya. Dan kita klik setting, kita geser lagi, di atasnya ada tulisannya ya, profile download, dan klik install sebelah pojok kanan atas. Klik install dan klik agree dan kita klik install dan di sini ada peringatan restart, kita restart saja. Dia akan restart sendiri ya untuk si HP-nya ini. Kita akan tunggu sampai HP-nya menyala kembali ya. Di sini masih blank hitam dan nah baru muncul logo Apple seperti ini ya. Oke, di sini HP-nya sudah menyala kembali ya, tapi masih menggunakan iOS 15.5 dan kita coba ya. Untuk kameranya masih tetap ngeblank seperti ini ya, di 15.5 ini masih ngeblank. Untuk kamera depannya juga ini masih ngeblank ya, masih bukan ngeblank sih, ini jadi lama ya. Mungkin gara-gara faktor untuk si kamera belakangnya yang enggak bener atau masih error ya. Di sini masih ngeblank seperti ini, tidak. Nah, ini baru bisa ya untuk kamera depannya. Dan coba kita akan update ya, update menggunakan iOS 15.6. Oke, kita langsung saja download ya untuk IPSW-nya atau software untuk iOS betanya, iOS beta 15.6 ini, dengan cara memasuk ke bagian general dan about dan di sini software update. Di sini masih memeriksa ya untuk software update-nya ini dan diusahakan untuk si wifi-nya ini kencang ya, soalnya ini mendownloadnya gede sekali, sekitaran 4 gigaan lebih. Diusahakan untuk koneksi yang stabil dan kalau misalkan menggunakan kuota ya usahakan yang sinyalnya stabil, jangan yang putus-putus. Dan kalau bisa ada wifi, menggunakan wifi ya, tapi wifi-nya jangan yang kentang juga ya, yang istilahnya ya lumayan cepet lah gitu, biar enggak korup atau saat mendownloadnya itu gagal ya.
Di sini proses downloadnya ini akan sedikit lebih lama ya, karena ya menggunakan itu tadi ya, menggunakan WiFi, dan tentu saja ini mendownloadnya sangat lama. Saya akan skip videonya atau saya akan cepat videonya biar enggak terlalu lama ya. Ini soalnya videonya terlalu lama juga. Dan di sini sudah mendownload ya di iOS 15.6 beta. Proses downloadnya saya tidak videokan ya, karena mendownloadnya ini sangat lama sekali, dan ini sudah saya download dan saya install juga di iOS 15.6 beta ini, dan kita akan setup seperti biasa. Setup screen-nya sudah selesai, dan sini sudah nampil ya untuk ke menu, dan di sini bisa dilihat ya untuk di iOS-nya di about, dan di sini bisa dilihat ya software versionnya di 15.6 beta, dan ini sebenarnya belum merilis ya untuk iOS 16 ini, dan ditandakan ada feedback ya, feedback assistant ini kalau misalkan kita menggunakan software iOS beta biasanya ada feedback assistant yang tadi ya. Lanjut kita buka kameranya, dan boom ya, bisa dibuka ya untuk kamera belakangnya, dan kita coba jepret-jepret sedikit dan coba kita switch ke kamera depan, dan akhirnya bisa ya, bisa normal, dan switchnya juga cepat menggunakan iOS beta ini ya. Dan di sini kita akan coba apa lagi ya? Coba untuk tes Trio Tool ya. Apakah di kameranya ini atau hardware-nya kameranya ini tidak bermasalah apa gimana gitu? Kita akan coba cek di Trio Tools ya. Tapi sebelum kita cek ke Trio Tools, dan ini untuk hasilnya ya. Hasil dari jepretan yang tadi tentunya ini normal ya, seperti kamera normal tentunya ya. Oke, di sini sudah masuk kepada komputer ya. Di sini dihadapkan untuk Trio Tool dan dikonekkan menggunakan kabel Lightning, dan di sini untuk iOS-nya bisa dilihat ya di 15.6 beta. Dan di sini coba akan kita cek untuk kamera belakangnya ya, atau rear kameranya. Di sini terdetek normal ya. Kalau misalkan di sini kameranya enggak normal, biasanya ada tulisan di situ merah ya. Harus diganti atau apa, atau rusak atau gimana gitu. Harus diganti ya menggunakan Trio Tool ini ya. Lumayan sih ini, kalau tool ini bisa bermanfaat juga ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Dan semoga saja membantu kalian yang kameranya nggak bisa juga bisa menerapkan cara di atas. Oke deh, saya Ridwan. Until next time. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye, saya Ridwan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.